Untuk seragamnya karena hari ini adalah pelajaran PJOK memakai seragam olahraga ya Mas Makfur ya tadi yang tanya. Terus aku mau pakai seragam merah putih. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang sudah memakai seragam merah putih tidak apa-apa, tidak usah ganti baju. Nanti PJOK dari Usweber cukup menyimak materi dari Usweber. Itu ya nak ya, tidak apa-apa. Oke, sebentar ya, sambil menunggu teman-temannya untuk bergabung semua dulu. Sambil menunggu temannya bergabung, yang kepengen ke kamar mandi ataupun pengen minum, silahkan sebelum nanti untuk pelajaran PJOK Usweber mulai. Assalamualaikum Us. Yang kamera masih dimatikan, tolong dinyalakan dulu ya. Usweber mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Silahkan untuk kamera dinyalakan dulu. Oke, Mas. Sudah. Ya, kelihatan ganteng-ganteng serta cantik-cantik semua ini anak-anak. Usai mulai ya. Sebelumnya yang masih dimatikan Ya, untuk Us. kamera, tolong dinyalakan dulu ya. Oke, Mas Makfur sudah menyalakan kamera. Mbak Haila, Mbak Talita, yang lain silahkan dinyalakan dulu kameranya. Usweber mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Oke, yang sudah menyalakan kamera. Yang lain sudah dengar suara dari Usweber? Sudah dengar semua? Sudah, Usweber mulai ya untuk pelajaran PJOK hari ini. Usweber mau salam dulu. Nanti tolong dijawab yang keras. Salam dari Usweber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini anak semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu nak ya. Sikap berdoa.
salah apaan? Ya Allah jama'atan Iya karena Alhamdulillah untuk pelajaran DJUK hari ini sahabat mau sebelum saya bermulai pelajaran DJUK hari ini untuk minggu yang kemarin masih ada yang ingat gak kira-kira ya untuk mata pelajaran DJUK-nya? Ada yang masih ingat kemarin apa kemarin kira-kira? Permainan lampu alu dan gerak melompat jauh. Gerak melompat jauh. Oke. Untuk Gerak melompat jauh. yang hari ini nanti adalah gerak, meliuk dan memutar. Saya akan tampilkan untuk materi hari ini. Untuk mikrofon yang masih dinyalakan, tolong dimatikan dulu ya nak ya. Saya mau menerangkan untuk materi hari ini. Sudah bisa melihat semua gambar dari Usweber yang sudah bisa melihat, tolong jempolnya diangkat. Oke, yang sudah bisa melihat, Usweber mulai menerangkan ya untuk PJOK hari ini. Jadi untuk materi hari ini adalah kombinasi gerak, memutar, dan meliuk. Seperti di gambar dari Usweber itu adalah contoh dari gerak, meliuk, serta gerak memutar. Meliuk dan memutar itu berarti masuk dalam gerak apa ya kira-kira? Non-lokomotor. Oke Mbak Jian, masuk gerak non lokomotor. Karena apa kira-kira? Karena tidak berpindah tempat. Oke, jadi meliuk, memutar, membungkukkan badan, mengayun itu masuk dalam gerak non lokomotor. Karena apa? Karena gerak di tempat. Itu ya nak ya. Ya Us. Oke, untuk yang selanjutnya, manfaat dari kita melakukan gerak meliukkan badan adalah untuk kelenturan tubuh kita dan yang pasti adalah menjaga kebugaran jasmani kita. Jadi adalah manfaat dari kita melakukan meliukkan tubuh, melakukan memutarkan tubuh itu termasuk dalam menjaga kebugaran kita serta melatih kelenturan tubuh. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke gerak memutarkan badan ke kanan dan ke kiri bawah. Seperti di contoh gambar dari bawah Usweber itu. Cara melakukannya yang pertama adalah sikap siap. Kaki dibuka selebar bahu. Rentangkan kedua tangan ke samping badan.
lalu sentuhkan tangan berlawanan dari sentuhan kaki. Misalnya kalau tangan kanan menyentuhnya harus kaki kiri, jadi secara silang. Ataupun itu yang dinamakan dengan memutar badan ke bawah. Kemudian ya, seperti contoh dari gambar Schreiber itu. Itu adalah contoh dari gerak memutarkan badan ke bawah. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan atau membungkukkan badan ke belakang seperti contoh di gambar ini. Contoh dari gambar Schreiber ini adalah contoh membungkukkan badan ke belakang. Seperti apa Schreiber caranya? Yang pertama sama, semua diawali dengan sikap siap. Kemudian angkat kedua tangan ke atas, lalu dorong tangan ke belakang. Jadi usahakan sampai tangan ke belakang kepala. Posisi badan condong ke belakang. Ini yang dinamakan atau gerak membungkuk ke belakang. Itu ya. Jadi seperti ini ada gambarnya, seperti itu adalah contoh dari gerak membungkuk ke belakang. Untuk yang selanjutnya kita belajar gerak membungkukkan badan ke bawah. Seperti gambar dari Schreiber itu, yang kalau sebelumnya kita membungkukkan badan ke belakang, sekarang kita membungkukkan badan ke bawah. Cara melakukannya yang pertama adalah sikap siap. Angkat kedua tangan, dorong tangan ke bawah. Posisi badan condong ke bawah seperti gambar dari Schreiber berikut itu. Kalau kita sudah, sekarang kita masuk ke cara memutar lengan. Jadi ini adalah cara memutar lengan. Seperti gambar contoh dari Schreiber itu, nanti memutar lengannya seperti searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Jadi cara melakukannya adalah yang pertama sikap siap. Angkat kedua tangan sejajar ke atas. Lalu putar tangan seperti arah jarum jam. Itu yang dinamakan dengan gerak memutarkan lengan. Itu ya nak ya. Untuk videonya supaya anak-anak semua jelas, setelah ini Schreiber ada video. Tolong nanti disimak ya, contoh video dari Schreiber tentang gerak memutar lengan serta gerak membungkukkan badan ke depan ataupun ke belakang serta menyilangkan badan. Sebentar, Schreiber mau memutarkan untuk videonya. Sebelum Schreiber memutarkan, kira-kira sudah sarapan semua apa belum ini anak-anak? Sudah. Berarti sudah siap ya untuk pelajaran PJK-nya hari ini. Ini adalah video tentang gerak meliuk serta memutarkan badan. Benar ya? Schreiber akan tampilkan videonya. Semua sudah bisa melihat gambar dari Schreiber belum? Sudah. Kalau sudah melihat semua, kita simak ya untuk video gerak meliuk dari Schreiber.
Disimak ya untuk videonya ya. Yang pertama adalah gerak meliukkan badan atau menekuk badan ke belakang. Jadi untuk gerakannya seperti ini, angkat tangan lalu dorong tangan ke belakang tubuh. Yang kedua, ini adalah contoh gerak menekuk ke bawah. Jadi sama seperti tadi, angkat tangan lalu dorongkan tangan ke bawah. Yang ketiga adalah ke samping. Ini adalah contoh meliukkan tubuh ke samping. Ini adalah ke samping kiri. Kalau tadi adalah ke samping kanan, sekarang ke samping kiri. Nah, ini yang dimaksud dengan gerak memutarkan lengan. Jadi kalau yang ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang ini adalah contoh gambar memutarkan tubuh. Jadi yang pertama tadi adalah sikap siap, buka kaki selebar bahu, lalu tangan kiri menyentuh kaki kanan seperti gambar dari Usweber. Jadi untuk pola sentuhannya adalah menyilang. Ini yang dimaksud dengan memutar tubuh ke bawah. Itu ya nak ya. Apa Usweber ulangi untuk video dari Usweber? Ulangi sekali lagi ya nak ya. Tolong disimak lagi. Ini adalah contoh gerak meliukkan badan ke belakang. Itu ya nak ya, untuk videonya sudah bisa melihat semua, sudah jelas untuk videonya. Sudah. Apa dari kita melakukan badan tersebut, kira-kira manfaatnya tadi untuk apa ya? Kita melakukan meliukkan badan seperti contoh dari video Usweber ini. Manfaatnya adalah melatih kelenturan tubuh serta menjaga kebugaran tubuh kita. Itu ya nak ya, untuk manfaat kita melakukan gerak meliuk serta memutar lengan. Terus kalau gerak meliuk ini termasuk dalam gerak apa ya? Gerak lokomotor atau gerak non lokomotor? Non-lokomotor. Non-lokomotor. Ya kira-kira. Non-lokomotor. Non-lokomotor. Di tempat. Oke, kalau gerak non lokomotor adalah gerak di tempat, sedangkan kalau non lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Kalau misalnya Usweber memegang bola atau Usweber bermain olahraga misalnya basket, kalau Usweber bermain olahraga basket itu termasuk dalam gerak apa ya kira-kira?
Lokomotor. Gerak lokomotor. Lokomotor. Tentunya kalau ada permainan atau alatnya bisa juga disebut dengan gerak manipulatif. Karena apa? Karena Usheber juga menggunakan alat sebagai atau untuk gerakannya. Jadi masuk dalam gerak manipulatif juga. Itu ya perbedaannya antara gerak non lokomotor serta gerak lokomotor maupun gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak dengan menggunakan alat. Contohnya Usweber bermain olahraga seperti basket, seperti main sepak bola, itu termasuk dalam gerak manipulatif karena menggunakan alat, yaitu alatnya adalah bola. Itu ya nak ya. Sudah jelas semua? Apakah ada pertanyaan enggak kira-kira? Oke. Kalau sudah jelas semua, sekarang silakan disiapkan buku tematiknya. Terus Weber ada soal nanti bisa ditulis ya nak ya. Terus Weber ada 4 soal nanti bisa ditulis. Sebelumnya siapkan alat tulis serta bukunya. Sudah, Us. Oke, sudah bisa melihat semua gambar dari Weber ini kira-kira. Sebentar ya. Weber akan untuk soalnya. Oke, sudah bisa melihat semua? Sudah bisa melihat. Oke, silakan yang sudah bisa melihat silakan ditulis soalnya dulu. Di sini nggak kelihatan, Us. Apanya? Tugasnya. Oh, soalnya nggak kelihatan. Ada yang tidak bisa melihat ya untuk soalnya hari ini. Tidak kelihatan, Us. Bisa, Us. Oke. Bisa, Us. Yang Bisa, tidak bisa Us. kurang besar. Oke, Uswabur besarkan dulu ya. Udah kelihatan, Us. Oh, sudah kelihatan ya. Oke, silakan yang sudah kelihatan ditulis soalnya. Kira-kira ada yang tidak kelihatan? Kelihatan semua ya? Oke, Kelihatan, silakan Us. ditulis dulu untuk soalnya.
Ada yang sudah selesai menulis soalnya? Belum. Oke, silakan dilanjutkan dulu untuk menulis soalnya. Saya sudah, Us. Sudah, Us. Sudah selesai. Boleh kalau mau minum ataupun mau ke belakang silakan sambil menunggu teman-temannya yang masih menulis soal. Sudah. Oke, yang sudah selesai good job. Wah, cepat-cepat sekali ini anak-anak kelas 3B-nya dalam menulis soal. Yang sudah selesai menulis soalnya, silakan kalau kepengen atau mau mengerjakan untuk 4 soal dari Uswagir ini. Dan untuk tugasnya nanti cukup ditulis di buku tematik dan dikerjakan di situ ya nak ya. Tidak usah difoto dan dikirimkan ke Uswagir, tidak usah. Jadi cukup ditulis saja di buku tematik beserta dengan jawabannya. Nanti waktu mengumpulkan buku tematiknya nanti bisa dibawa dan nanti langsung bisa dikoreksi oleh Uswagir. Itu ya nak ya. Oke, silahkan yang melanjutkan menulis soalnya, silahkan dilanjutkan dulu. Sudah selesai. Oke, Mas Atta yang sudah selesai. Kalau pengen minum ataupun ke kamar mandi, silahkan sambil menunggu teman-temannya yang belum selesai. Sudah selesai semua? Apakah ada yang belum untuk menulis? Sudah, Oke, Us. sudah selesai. Belum, Us.
Silakan kalau pengen ke belakang ataupun pengen minum, silakan. Yang belum selesai, subscriber tunggu. Dan nanti jangan lupa ya, dikerjakan di buku tematiknya. Tidak usah difoto dan tidak usah dikirimkan ke subscriber. Oke, silahkan yang belum selesai menulis soalnya, silahkan diselesaikan dulu. Sudah, Us. Sudah selesai, wah good job. Tinggal menunggu yang belum selesai ya ini ya berarti ya. Apa sudah selesai semua? Sudah, Us. Wah sudah selesai semua. Wah. Sudah. Ini cepet ini Belum, menulisnya. Oh, ada yang belum? Oke. Silakan Mas Farhan ya. Silakan dilanjutkan dulu untuk menulis soalnya yang belum selesai. Yang sudah selesai silakan, yang kepengen ke kamar mandi ataupun pengen minum silakan. Masih ada yang belum selesai untuk menulis soalnya? Sudah selesai semua ya ini berarti? Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, jadi nanti tidak perlu difoto ya, cukup ditulis saja di buku beserta dengan jawabannya. Nanti waktu bukunya dikumpulkan, nanti Usweber koreksi untuk jawabannya. Gitu ya nak ya. Sudah jelas semua? Apakah ada pertanyaan sebelum pelajaran PJOK hari ini Usweber akhiri? Sudah. Oke, jadi tidak ada pertanyaan ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran PJOK hari ini, ayo sama-sama kita mengucap hamdalah dulu nak. Ayo bersama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kita jumpa untuk PJOK minggu depan ya nak ya. Jangan lupa kalau waktunya PJOK memakai seragam olahraga. Oke, sebelum Usweber akhiri, Usweber mau melihat gambar atau videonya, tolong dinyalakan dulu ya. Usweber mau mengakhiri untuk pelajaran PJOK hari ini. Yang kamera masih dimatikan, tolong dinyalakan dulu. Mas Atta, Mbak Haila, Mbak Jihan, Mas Billy. Oke, sudah semua ya. Untuk pelajaran PJOK hari ini Usweber akhiri. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi minggu depan untuk pelajaran PJOK. Usweber akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa. Oke, dadah dulu, dadah semuanya. Dadah. Oke, Ustadz sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung kameranya mati semuanya. Kameranya. Iya, kenapa? Kenapa Portofolio sudah diterima belum? Oh, sudah, alhamdulillah sudah. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anakku semuanya, untuk para orang tua. Terima kasih untuk kerjasamanya, bantuannya. Ini Ustaz cerita dulu sedikit ya. Jadi sekolah ini mau melaksanakan akreditasi. Nah, semua itu harus silent dulu dong, silent dulu dong. Ayo Mas Ato, chatnya. Bentar, sampaikan. Oke, akreditasi itu apa tuh? Akreditasi itu adalah sekolah itu biar mempunyai label diakui. Mas Irsya, ayo chatnya. Nah, ini para ustadz dan ustadzah sedang bekerja keras mengumpulkan semuanya. Yo, portofolio kalian, data-data kalian semua dikumpulkan. Nah, makanya kemarin beberapa hari yang lalu kan ustadz sempat nggak ngajar tuh, digantikan sama ustadzah yang lain ya, karena memang ustadz sedang repot di bawah. Nah, terima kasih sekali lagi untuk kalian bersama ayah bunda karena sudah mengumpulkan portofolio kalian. Ya, pokoknya kalau ada portofolio, Ustaz minta tolong dikerjakan. Aku ngumpulkannya nanti malam boleh? Halo, kenapa? Aku ngumpulkannya nanti malam boleh, Us? Oh, boleh. Misalkan, aku kemarin, minggu kemarin belum bisa, aku mau mengumpulkan. Besok bisa, bisa, boleh, pasti akan Ustadz terima dan akan Ustadz filekan jadi satu. Oke, gimana liburan kalian kemarin? Ya sudah, yuk. Bagaimana Aku bantu kemarin? Bapak. Anak-anak saat ini. Aku bantu ayah. Bantu ayah. Maksudnya bantu apa? Bersih. Ayo. Loh, apa? Bentar. Oh, bentar ya. Mungkin ada yang lain, Mbak Talita atau Aku Mas bantuin Bunda jualan aku, Us. Mas Ato, iya, aku kameranya bisa dinyalakan ya. Pokoknya ikuti dengan tertib aja, nggak usah chat, nggak usah lari-lari kemana-mana. Mas Azian kemana acaranya hari Minggu kemarin? Apa Us? Mas Azizan. Oh. Masak, enak sih. Aku bantuin Bunda jualan. Bunda masak. Bentar, kejap. Mungkin yang lain, Mbak Asna ada enggak? Tenenten, Us. Betul. Mbak Talita kan? Nggih, wonten. Kegiatannya apa Mbak Talita minggu kemarin? Minggu aku pas shopping, Us.
Gitu jogging. Bunda masak. Masa Jogging. Apa itu jogging, Us? jogging itu lari kecil. Bagus ya. Oh, lari pagi. Saya baru ingat Oke, Ustaz. nah, Dua, ini. Us. Ya. Oke, speakernya dimatikan dulu. Di silent dulu semuanya. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, terima kasih anak-anak Ustadz, ternyata semuanya soleh dan soleha. Minggu pagi digunakan waktunya untuk membantu orang tua. Nah, bagus. Saya badminton sama pingpong, Us. Iya, Mas Irsa sebentar, gantian Ustadz yang ngomong dulu ya. Nah, karena kalau bisa jangan hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari itu harus membantu orang tua semampunya. Nah, mampunya apa? Misalkan menyapu, ya menyapu. Mampunya misalkan membantu budanya jualan online, bantulah. Nah, ini akan sesuai dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, Ustadz pengen bahas apa ya Ustadz? Kasih lihat dulu deh ini, bentar ya. Dah, kok hilang? Bentar ya. Mas Mahfud, belakangnya ada kuda, Us. Oh iya. Iya Ustaz juga bisa lihat. Saya Mas sebentar Ustaz mau menyiapkan dulu loh. Kamu rame sendiri mesti. Bentar ya. Bismillah. Ding dong. Oke, sudahkah kelihatan? Duh, kok hilang? Sudah, Us. Nah, Sudah. kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Nah, kalau dikatakan terpuji itu berarti sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik ya? Baik, Us. Baik. Nah, Baik. sesuatu yang Baik, Us. Nah, oke, siap. Oke, tadi ada yang bercerita, ada yang membantu bundanya berjualan online, ada yang bercerita membantu bundanya memasak. Itu berarti perbuatan terpuji atau perbuatan yang kurang terpuji ya? Terpuji. Jadi kan sudah paham ya, intinya ada perbuatan terpuji, ada segala perbuatan yang baik yang kita lakukan. Ting dong. Nah, apa tahu perilaku terpuji itu? Nah, bentar saya besarkan biar kelihatan ya. Mas Alif, dibaca Mas Alif. Perilaku terpuji. Ya. Halo Mas Alif. Perilaku baik yang harus kita lakukan, ada banyak perbuatan terpuji yang dapat kita lakukan kepada orang tua, orang lain. Orang ya, satu ulang ya. Perilaku terpuji adalah perilaku baik. Perilaku baik yang harus kita lakukan. Mas Irsya, itu tolong jangan mainan dulu kalau diajar. Tak pakai kudung loh kamu nanti. Perilaku terpuji adalah perilaku baik yang harus kita lakukan. Ada banyak perbuatan terpuji yang dapat kita lakukan pada orang. Jadi ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan terhadap orang. Kita lihat di slide berikutnya. Ada apakah ini? Nah, contoh perbuatan terpuji. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur itu merupakan perbuatan yang terpuji. Yang kedua adalah berterima kasih. Itu juga perbuatan terpuji. Yang ketiga, nah ini yang sulit ya, meminta maaf. Ini perbuatan yang kadang-kadang sulit, tetapi itu merupakan perbuatan yang sangat-sangat terpuji. Meminta maaf apabila kita melakukan suatu kesalahan. Kebanyakan, nah ini kebanyakan, Mas Aziza langsung tersenyum. Kebanyakan, ketika kita melakukan kesalahan, kadang-kadang kita gengsi untuk minta maaf dulu. Iya enggak? Iya enggak? Ya, Us. Ya, Us. Maafin, Us. Kadang-kadang nggak dimaafin, Us.
Kadang-kadang nggak dimaafin. Nah, pada meminta maaf itu ada perbuatan yang terpuji dan Tuhan saja mengampuni segala kesalahan umatnya, maka kita harus juga saling memaafkan. Yang keempat adalah mendoakan orang lain. Nah, ini juga yang sering kelewatan. Sudah pintar mendoakan ayah dan bundanya, sudah pintar mendoakan dirinya sendiri, ayo Mas Irsa mulai. Sudah pintar untuk mendoakan keluarganya, tetapi terkadang kita lupa untuk mendoakan teman-teman kita. Bener nopo bener? Benar, Us. Benar. Nah, padahal kita di sekolah itu sering bertemu dengan teman-teman kita, tetapi kita seringkali lupa untuk mendoakan teman-teman. Dari sini ada yang tanyakan? Dari keempat contoh perbuatan terpuji ini? Tidak ya? Tidak, Us. Saya enggak boleh ngomong. Ya. Bersyukur. Mbak Jihan, minta tolong dibaca. Untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Ayo, Mas Irsa kok mesti toh? Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan ikhlas dan sabar. Oke. Mas Jo ada? Gak ada, Us, Mas Jo. Itu teman gak ada ya? Ya, enggak apa-apa, wes. Mbak Kaila ada? Ada, Us. Ada, Us. Ada, Us. Tanya ke Mbak Kaila kok. Ada, Ya. Us. Oke, siap Mbak Kaila. Bersyukur ada perbuatan untuk berterima kasih kepada Allah. Oke, dengan menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan ikhlas dan sabar. Oke, ya, oke, siap. Yuk, Ustadz belum tanya. Ustadz mau tanya sekarang. Wujud bersyukur Mbak Kaila kepada Tuhan contohnya apa? Bersyukur karena apa? Itu loh maksudnya. Bersyukur karena diberi makanan. Diberi makanan? Ya. Apalagi mungkin cuma makanan kok. Bersyukur diberi kesehatan, Us. Kesehatan. Ya. Bernapas setiap hari itu merupakan anugerah yang sangat besar apa enggak? Ya. Sangat besar. Sangat besar. Kalau kita bisa bernafas, makan setiap hari, kemudian diberi kesehatan, itu merupakan wujud bersyukur, wujud anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang cara kita bersyukur terhadap itu semua kira-kira bagaimana ya Mbak Kaila? Bisa makan, bisa diberi kesehatan, bisa bernafas setiap hari. Caramu bersyukur bagaimana? Yang paling penak. Aduh, Mbak Kaila. Apa, Us? Yang paling cara yang paling mudah dalam kita bersyukur, mensyukuri nikmatnya Allah, bisa bernafas setiap hari, diberi makan setiap hari, kemudian diberi kesehatan. Cara kita bersyukur bagaimana? Yang paling mudah. Apa yuk? Apa, Us? Mbak Kaila nggak ada cara Lupa, Us. Oh, ya Allah. Oke, Lupa, Us. Ya, Mas Irsa. Mas Irsa, ayo dengarkan Ustaz. Cara kamu bersyukur terhadap semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada kamu, bisa bernafas setiap hari, bisa diberi makan setiap hari, kemudian bisa apalagi tadi diberi kesehatan. Cara bersyukur yang paling mudah itu bagaimana Mas Irsya? Alhamdulillah, Us.
Betul, mengucapkan alhamdulillah itu ya hal yang bersyukur paling enak ya. Jadi ketika bangun tidur jangan lupa berdoa bangun tidur. Di sini Ustadz yakin banyak yang nggak hafal doa bangun tidur. Ya enggak? Ya. 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 Nah, ya. Biasanya aku bangun jam 10-an, Us. Ya, biasanya Kalau hari libur, ya tidurnya jam bangun lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, bangun habis bangun langsung ke kamar mandi, betul atau tidak betul? tidak betul. Tidak. Yang sampai lakukan itu loh, kadang-kadang bangun tidur itu lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, tetapi langsung ke kamar mandi, iya kan? Iya. Saya enggak, Us. Saya tidur jam 3, bangun jam 12. Nah, iyo, habis bangun itu loh, mengucapkan alhamdulillah. Enggak pernah. Nah, iya, berarti kan namanya lupa. Gitu. Ya, mulai sekarang diingat-ingat ya, kalau bangun tidur karena itu wujud bersyukur kita diberikan nafas dan kita bisa bangun pagi, ucapkan minimal alhamdulillah. Coba bayangin sampean terus tidur, habis gitu nggak bisa bangun lagi. Kira-kira piye? Mari, Us. Ya iyalah makanya. Nah, makanya itu kalau bangun tidur selalu ucapkan alhamdulillah. Oke, wujud bersyukur terhadap makanan yang disajikan oleh orang tua. Apa Mas Elo? Harus dimakan sampai habis dan bersyukur. Ya, yang ditanya Mas Elo, tolong dihargai. Apa, Us? Wujud bersyukur terhadap makanan yang disajikan oleh orang tua terhadap kamu, Mas Elo. Menghabiskan makanan. Betul, menghabiskan makanan. Oke, terima kasih. Mas Billy. Halo Mas Billy. Mas Billy nggak masuk, Us. Mas Billy nggak masuk. Atit kayaknya, Us. Atit sakit. Iya. Mas Bintang, Mas Bin. Mas Bin. Nggak ada, Us. Ada. Nggak ada juga. Ada juga, Us. Itu tuh, Us. Ada, Us. Buat. Ada ini loh. Di sini nggak ada, Us. Udah, masih bisa. Komennya dikurangi. Oke, Mas Bin. Wujud bersyukur terhadap hewan peliharaan. Tentunya kamu punya hewan peliharaan enggak? Punya. Nah, punya. Hewan peliharaanmu apa, Mas? Dikasih makan. Sebentar toh, Mas. Yang ditanya Mas Bin sebentar. Mas Bin, apa hewan peliharaanmu? Kura-kura. Kura-kura. Wujud bersyukur terhadap kura-kura yang kamu miliki selama ini, Mbak, apa ini kura-kuramu, Mas? Dikasih makan setiap hari. Betul, diberi makan, dirawat dengan baik, itu merupakan wujud bersyukur terhadap hewan yang kita pelihara. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikut adalah beberapa contoh cara bersyukur. Dibaca. Mas Farhan masuk? Nggak pernah masuk, Us. Ada, Us, ada. Ada tadi, Us. Iya, tak nggak pernah. Ada nggak pernah masuk. Mas Farhan? Ya, Us. Ada. Oke. Dibaca nggih. Berikut adalah beberapa contoh ya. Akan dibaca 1 sampai 5 ya. Mengucapkan alhamdulillah, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, selalu tersenyum, membagikan ilmu yang kita miliki, merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Oke, terima kasih. Bagus ya.
Yang pertama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini tadi yang sering kelupaan. Waduh, bangun tidur lupa nggak mengucapkan alhamdulillah. Tolong jangan diulangi lagi ya. Kemudian selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, ini untuk kalian semua. Ingat Allah dimanapun kita berada ketika akan bepergian, ketika akan masuk ke kamar mandi, berdoa itu salah satu bentuk mengingat Allah. Bahwa Allah itu ada di mana. Kadang-kadang mau ke kamar mandi. Iyalah banyak yang lupa lah. Doa-doa banyak yang lupa karena sudah lama nggak masuk, doa-doa jarang dipraktekkan. Ya Allah. Oke, lanjut. Berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Tadi yang sudah dicontohkan sama Mas Bin. Bagus ya. Dia punya kura-kura. Setiap hari kura-kuranya diberi makan, dirawat dengan baik. Ya, jadi kalau kalian mempunyai hewan peliharaan, mempunyai tumbuh-tumbuhan yang dipelihara, tanaman-tanaman hias, tolong kalau orang tuanya sedang sibuk, dibantu orang tuanya untuk merawatnya. Kenapa Toca? Karena tumbuhan dan hewan ini juga akan mendoakan kalian. Mas Irsa, mulai. Bentar ya. Semuanya hitam, Us. Ya, sebentar. Nggak sampai dibilangi ojo jajan ra kena ting. Sudah. Kemudian selalu tersenyum. Nah, ini selalu tersenyum terhadap orang lain. Sesama temannya. Ojo ngejak gelut aja yang senane Mas Irsya ya toh. Merupakan perbuatan tidak terpuji. Kemudian membagikan ilmu yang kita miliki. Nah, ini mengajari adiknya belajar. Siapa yang punya adik? Oh, saya tidak punya adik. Bisa ya Allah. Saya punya adik, Us. Itu ngajari adik. Iya. Adik. Ngajari tetangganya belajar yang nggak bisa mengerjakan PR itu merupakan perbuatan yang terpuji. Yang tak kalah pentingnya adalah merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini yang penting, istirahat yang cukup. Itu juga bentuk merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Coba Maris Irsa, buku jam 12 malam. Yuk Kak. Enggak, saya Us. Jam 3 saya Us. Oh, jam 3 pagi, Mas. Jam 3 pagi. Nah, itu malah merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Itu perbuatan yang kurang terpuji. Ya. Tidur yang baik itu berapa jam toh, Mas Azizan? Jam 8, Us. 8 jam. 8 jam. Jam 8. 8 jam istirahat itu, makanya itu jangan tidur malam-malam ya. Itu namanya tidak menghargai kesehatan. Ding dong. Bersyukur merupakan perbuatan terpuji dan juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyinya apa ya sila pertama Mbak Niswa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Mbak Niswa, ya Allah, Mbak Niswa mana toh Mbak Niswa ini? Mungkin nama Maaf. ada Mbak Niswa. Ketuhanan yang Maha Esa, Us. Iya, lambangnya apa, Nduk? Bintang. Bintang apa? Bintang 7, bintang 5? Bintang emas. Bintang emas. Artinya apa? Apa, Us? Arti warna bintang emas kemarin Artinya, apa? Mbak. Artinya masih ingat nggak warna keemasan kemarin artinya apa? Gak ingat, Us. Ada yang ingat? Mas Irsya, coba dibantu Ustadz. Arti warna lambang sila pertama. Kekayaan. Sebentar toh, Mas Irsya. Kemegahan, Us. Iya sebentar Mas Irsya. Saya toh, guru ini ganti Mas. Kemegahan. Kuning emas artinya apa Mas Irsya? Kemegahan. Hitam.
Hitam. Hitam apa? Dendot. Baik. Mbak Arsel ada? Kemegahan, Us. Ya, kemegahan ya Mbak Jian, terima kasih. Kuning emas artinya kemegahan. Warna hitam artinya Sosilo. Hitam. Keberanian. Mbak Arsel ada? Boten enten. Betul nonton? Nggak ada, Us. Mbak Kolbi ada? Boten enten. Nggak ada, Us. Boten kabeh. Mas Rafandra ada? Boten enten. Daus. Ada, Us. Oh, Irsya. Boten enten keluar. Oh, ada. Bunyi sila pertama. Mas Rafandra, warna hitam artinya apa? Iya. 13. Artinya adalah keabadian. Ayo Mas Irsa, jangan mainan terus dong. Gak jelas Us tadi suaranya. Oh, nggak jelas. Oh ya, nanti Ustaz. Mas Irsa, zaman enggak tak pakai jilbab loh ya. Warna hitam artinya keabadian. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah berterima kasih. Berterima kasih. Oke, minta di Mas Irsya. Ya Allah, Mas Atta Gijan. Mas Rafandra, dibaca dulu. Berterima kasih. Mas Rafandra. Berterima kasih adalah ungkapan rasa syukur kepada orang lain yang telah membantu kita atau memberi kita sesuatu yang baik. Oke. Sudahkah kalian berterima kasih setiap ada yang memberikan sesuatu kepada kalian atau membantu kalian? Sudah, Us. Sudah. Oke, kita akan mengucapkan terima kasih ketika kita dibantu, diberi sesuatu, mendapatkan hasil yang baik, pasti akan kita selalu mengucapkan terima kasih. Apa tuh berterima kasih? Nah, ini kita coba lihat ya. Di Mbak Safira minta tolong dibacakan cara berterima kasih. Ya, Us. Dibaca nggih, cara berterima kasih. Cara berterima kasih adalah sebagai berikut. Berterima kasih kepada Allah adalah dengan cara bersyukur. Caranya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berterima kasih kepada manusia yang dengan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum kepada orang tersebut, saling memberi hadiah, berbuat baik kepada orang lain dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Nah, bagus ya. Jadi kalau berterima kasih itu ada dua. Kalau kepada Allah kita ya bersyukur itu tadi. Ucapan alhamdulillah itu merupakan wujud terima kasih kita kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia ya itu tadi mengucapkan terima kasih ketika kita dikasih sesuatu, diberi sesuatu, kita dibantu, tentunya dengan senyum. Nah, jangan sampai menipu terima kasih tapi bibirnya itu mencucu. Ataupun ada yang seperti itu? Makasih. Makasih. Masih saya jangan seperti itu ya. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi, saya kalau berterima kasih gini, Us. Suwun. suwun gitu. Kalau kita berterima kasih, gunakan ada yang baik, gunakan senyuman yang lebar. Terima kasih. Nah,
Karena senyuman itu juga merupakan pahala. Nah, ini contoh kepada balik ke Nendur, Mbak Adel. Dibaca tentang Mbak Adel, cara berterima kasih kepada Mbak Adel ada toh? Ada, Us. Ya, Mbak Adel dibaca nggih. Berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan dengan cara merawatnya dengan baik, menyirami, memberi pupuk, memberinya sinar matahari yang cukup, tidak merusaknya. Berterima kasih kepada hewan adalah dengan cara menyayanginya, tidak menyiksa, memberinya makan dan minum, menyikanya, merawatnya. Penyisanya itu. Tidak menyisanya ya. Ini ada salah cetak ini. Nanti tidak usah tapi nanti rusak semua. Ya. Jadi ini adalah wujud cara berterima kasih kita kepada tumbuhan, kepada hewan yang ada di sekitar kita, yang tentunya menjadi peliharaan, tanaman kesayangan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara kalau tumbuhan ya menyirami, memberi pupuk, memberi sinar matahari yang cukup dan tidak merusaknya. Nah, kalau hewan bagaimana? Kalau hewannya sama, diberi makan, diberi minum, kemudian kandangnya dibersihkan, juga kalau sakit dibawa ke dokter hewan, disuntikkan. Itu yang punya kucing itu. Ya, siapa yang punya di rumah punya kucing? Saya ular, Us. Aku yang kucing tapi nggak ada. Aku ikan, Us. Punya Iya. kucing, tapi nggak ada. Aku ikan, Us. Tentunya, ya, wis tentunya semuanya punya peliharaan. Aku burung. Ya, itu kan selalu diberi vitamin juga. Nah, itu kan ada vitamin burung, vitamin ikan ada toh. Nah, itu juga wujud cara berterima kasih kita kepada hewan. Oke, kita. Kucing tapi hilang. Apa? Aku punya kucing tapi hilang. Oh, hilang. Ya, enggak apa-apa. Besok minta dibelikan lagi kalau punya rezeki ya. Nggak boleh sama mama. Oh, nggak boleh sama mama. Ya, wes. Berarti besok kalau sudah besar saja. Oke, kita lanjutkan. Perilaku berterima kasih ini merupakan perwujudan sila pertama dan juga sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang dalam beradab. Fungsinya adalah MMT, menghormati, menghargai, tolong, menolong. Nah, ini yang ketiga. Meminta maaf. Mas Sato dibaca. Mas Sato enggak kelihatan ya, kameranya enggak kelihatan ya. Mas Sato bisa lihat PPT-nya Ustadz. Halo Mas Sato. Nenten, Us. Loh, Mas Sato out. Ada Us Mas Sato. Loh, Mas Sato ada gitu loh. Dibaca Mas Sato. Mas, Meminta aku ada tapi nggak bisa baca, Us. Soalnya mikrofonnya nggak bisa dinyalakan. Oh gitu, ya wes, nah gitu. Mas Mahfur ya wes, nang. Dibaca Mas Mahfur. Yang mana, Us? Meminta maaf. Meminta maaf adalah salah satu cara untuk kita tetap menjaga hubungan baik dan harmonis sesama manusia. Nah, jadi kita harus selalu berani untuk meminta maaf ketika kita melakukan suatu kesalahan. Supaya apa? Menjaga hubungan baik. Kayak sampean wis punya salah, gak mau minta maaf, akhirnya apa? Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Ya, mengerti ya? Jangan malu untuk minta maaf dulu, kebiasaan. Lek wis salah, tidak segera untuk meminta maaf. Dilanjutkan, Mas Mahfud dibaca cara meminta maaf. Halo Mas Mahfud.
Yang mana Aus? Cara untuk meminta maaf. Cara untuk meminta maaf adalah sebagai berikut. Mengucapkan kata minta maaf, tidak mencari alasan, mengakui kesalahan, tidak menyalahkan orang lain, berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, cara meminta maaf sebagai berikut, mengucapkan minta maaf. Tentunya sudah kamu lakukan. Yang kedua, ini yang sulit, mengakui kesalahan. Yang kedua ini berhubungan dengan yang ketiga, tidak mencari alasan. Wis gak gelem ngakoni kesalahan. Bener dia bisa minta maaf, tetapi tidak mengakui kesalahan dan gara-gara alasan. Oh, ora lah kayak gara-gara Mas kae. Ya gak. Halo, bener gak? Ya. Ya. Habis gitu kalau sudah mencari alasan, habis gitu menyalahkan orang lain. Lah kamu goro-goro Mas kae aku malah ngene. Ya ora. Ya, Us. Padahal sudah minta maaf. Ya, Us. Nah, padahal sudah minta maaf. Bun, minta maaf ya. Tadi kakak misalkan mecahkan piring, tapi juga alasan. Lah tadi lo goro-goro, lah tadi goro-goro enek tadi goro. Lah goro-goro adik lo Bun. Aku mau malah anu kesenggol piringnya padahal tangannya nyenggol dewe ora goro-goro adik. Iya ora? Ya, Us. Iya, anak tunggal usia adik. Iya. Lek anak tunggal biasanya nyalahne ayah dan bundane. Lah mana bunda mau dipanggil-panggil gak datang-datang. Ya apa gak Mas Irsya? Apa, Us? Anak tunggal toh biasanya kalau nggak punya kakak, nggak punya adik, kok nyalahne ayah dan bundane. Lah mau ayah dan bunda dipanggil-panggil gak datang-datang. Enggak, Us. Oh enggak usah. Memecahkan Ya, ular, memecahkan ular, Sudah ya. Jadi kalau kita sudah meminta maaf ya diakui saja ya tadi mohon maaf bunda piringnya kesenggol sama kakak pecah ya sudah selesai nggak usah terus nyari alasan lo adik lo marahi adik lo marahi bunda lo marahi ayah ini nyapong kok golek-golek kanca-kancane iya toh ya enggak Mas Azizan Iya, Us. ya pernah seperti itu Ya, aku mulai dipasang CCTV aja, Us. pasang CCTV ya. Apakah seperti itu juga yang kamu lakukan, Mas Bin? Kalau kamu punya kesalahan, terus boleh kesalahan terhadap orang lain. Halo, Mas Bin? Enggak. Enggak ya. Enggak ya, diakui sendiri ya kamunya saja. Ya, mengakui kesalahan itu termasuk perbuatan yang jujur dan perbuatan yang terpuji. Enggak usah mencari-cari orang lain lagi untuk disalahkan. Ding dong. Perilaku meminta maaf itu mencerminkan sila kedua Pancasila. Ya. Kita lanjutkan yang keempat, yang terakhir. Mendoakan orang lain. Ya, dibaca oleh Mbak Asna. Halo Mbak Asna, mana ini Mbak Asna? Mbak Asna. Mbak Asna nggak ikut, Us. Mbak Nana nggak ikut. Allahu Akbar. Mas Billy, baliknya Mas Billy. Enggak ada, Us. Nggak ada, Us. Oh iya Mas Billy nggak ada sekali. Tadi yang lupa Mas Billy sakit tadi ya. Baliknya Mas Bin. Ya, Us, apa, Us? Ya itu dibaca nggih, jangan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Harus mendoakan untuk kebaikan sesama manusia. Mendoakan hal buruk kepada orang lain. Karena yang kita panjatkan bisa kembali kepada kita. Oke, nah. Sudah?
Oke, terima kasih. Nah, mendoakan orang lain tadi Ustaz sudah ingatkan, kita juga harus saling mendoakan terhadap orang lain. Kita ingat untuk mendoakan orang tua, bagus. Mendoakan adik, bagus. Mendoakan saudara, bagus. Tetapi kita sering lupa untuk mendoakan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Jadi kita doakan semuanya, jangan cuma ayah bunda kita, jangan cuma saudara kita, tetapi semuanya. Kenapa? Karena semuanya ini pasti pernah melakukan hal baik terhadap kita. Jadi kita harus selalu mendoakan. Ding-dong. Nah ini contohnya dibaca oleh Mbak Talita lagi. Siapa, Us? Mbak Talita. Contoh mendoakan untuk kebaikan orang lain. Misalnya saat ada teman atau keluarga yang sedang sakit, maka kita mendoakannya agar dia Maka bagaimana sembuh. kita? Sudahkah itu kamu lakukan ketika teman kita sedang sakit? Sudah, Us. Dalam. Sudahkah kalian lakukan itu ketika teman kita sedang sakit? Sudah. Teman kita ada yang sakit, seperti saat ini mungkin teman kita tidak bisa mengikuti meet karena sakit, kita harus juga mendoakan. Ya, didoakan semoga cepat sembuh, mendapat kebaikan sehingga dapat ikut belajar lagi. Sebentar, Ustaz masukkan ini dulu. Bentar ya. KBD. Bismillah. Oke. Lanjut. Tinggal sedikit. Mendoakan orang lain dalam hal kebaikan termasuk perwujudan Pancasila pertama yaitu tentang berdoa. 3B yang pertama adalah berdoa. Hidung. Nah, ternyata sudah habis. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja toh? PJOK, tematik PPKN. Tematik PPKN. PPKN yang sudah tentang apa hari ini? Us mengaji uminya sekarang, Mas Atta. Iya nanti. Ya, habis ini kan masih ada. Ada apa yuk? Bahasa Jawa, Us. Ya betul, masih ada bahasa Jawa. Oh, mengaji umi nanti lah. Tadi kan Ustadz tukar jam. Karena Ustadz mau melanjutkan persiapan agar nanti habis ini kalian bahasa Jawa. Istirahat dulu ya, Us. Asin. Masa istirahat bareng saja? Nah, kamu di rumah apa enggak istirahat saja? Kesel, Us, duduk terus. Nah, sampean kesel. Ya, Us, kesel mengganggu, Us. Iya, masih Irsa itu kesel terus mungkin ya. Iya enggak? Nanti gak ngerti, sampean gak ngerti fotoku loh, Mas. Aku ki ya foto bayar. Oke, besok. Mama. Jarine kudu sopan. Tidak boleh gitu sama orang tua. Oke, perhatikan. Besok hari Rabu nanti kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini. Nah, besok kan kalian libur. Hari Senin. Besok kan tanggal merah nih. Peringatan 17 Agustus 1945. Oke, Ustadz ada tugas nih buat kalian. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, karena hari Rabu nanti Tekelnya dimatiin, Us. mati dewe. Nah, karena hari Minggu sampai salah lu ya Allah. Karena hari Rabu itu pelajarannya kalian adalah bahasa Indonesia tentang dongeng. Nah, ini untuk kalian nanti bisa belajar di rumah nih. Ustadz akan memberikan tugas buat kalian adalah bercerita. Bercerita. Putus.
Enggak, enggak putus-putus. Ya, Enggak putus-putus, nanti bercerita. Iya, sebentar. Nah, nanti, ini mumpung besok itu tidak ada pelajaran alias kalian besok libur tanggal merah nih. Nah, kalian boleh belajar di rumah cara bercerita. Jadi nanti kamu seperti kemarin itu menyiapkan satu lembar cerita yang mudah saja untuk dibacakan, untuk disampaikan. Kemudian nanti latihan direkam sama ayah bunda kalian. Nah, latihan bercerita dengan ekspresi. Nanti tugasnya keterampilan seperti itu. Nanti tugasnya kalian akan bercerita di video dikirimkan ke Ustadz. Misalkan kamu mau bercerita tentang apa? Malin kundang misalkan. Nah, malin kundang itu bagaimana? Salam dulu, assalamualaikum. Aku akan bercerita teman-teman. Kundang. Nah, malin kundang adalah ini sampai dengan selesai. Belajar bercerita besok mumpung tanggal merah. Mungkin banyak orang tua kalian yang sedang libur di rumah, nanti ya dibantu ayah bunda kalian dalam bercerita. Nanti ada di hari Sabtu atau hari Kamis, Ustadz akan mengeluarkan tugas keterampilan yaitu bercerita, kemudian direkam, dikirimkan kepada Ustadz. Siap? Gak siap. Siap, Siap. Us. Siap lah, bercerita itu kan pena. Mas Irsya kan pintar bercerita tuh. Ya, Mas Irsya kan pintar bercerita, ya. Pinter ngomel, Us. Pintar ngomel. Pokoknya nanti latihan bercerita dengan versi kalian sendiri. Mau cerita apa, cari buku cerita atau bahan cerita yang pendek tetapi kalian mudah menghafalnya. Kalian silakan bercerita, boleh dengan membawa teks, boleh langsung bercerita. Latihan direkam. Siapa tahu nanti ketika tugasnya keluar, nanti kalian bisa langsung dikirim. Mumpung besok tanggal merah. Siap? Besok hari Selasa, Us, bukan Rabu. Iya Mas, besok tanggal merah Selasa 17 Agustus, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara Us di sekolah, Us. Upacara Us di sekolah, Us. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, besok berarti bisa bercerita. Oke. Untuk pertemuan kali ini, untuk pekan kali ini Ustadz akhiri dulu. Setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan Ustadzah Dila bahasa Jawa. Ustadz akhiri pertemuan kali ini. Nanti boleh istirahat dulu sambil menunggu Ustadzah Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risik. Lambuh. Halo anak-anak, bisa dengar suara Usdila? Bisa. Oke, harus. Oke, Usdila kasih waktu 3 menit buat istirahat dulu. Silakan yang mau ke kamar mandi silakan kamar mandi, yang mau minum dulu kayak masih satu tingkat dulu. Mulai dari sekarang. Ya, 3 menit dari sekarang. Nah, kita nanti mulainya jam 9.32. Oke.
tes. Krungu. Nah itu bisa Mas Ato. Cek tas iso. Kameranya bisa Mbak? Saluran. Lah, jika ane kameranya ra iso. Bisa nih suara. Yo. Oh, itu di benaknya ibumu apa bapakmu? Merem-merem iso. Oh, tapi gambarnya gak muncul. Lah yo kameranya sing gak iso. Tapi suaranya iso toh? Iya. Oh, Guanter suaranya guanter kalau sendebus. gak jelas sama Sandra nih. Gak juga. Ini Mas Atta nggak baju merah putih toh. Nah, Bu. Oh ya wis. Oh ya wis, ya tenan ya wis. Yang apa Mas Atta gak jelas kok. Bicaranya ya wis gitu. Aku tanya Mas Atta, Mas Atta. Wis ben duwe bojo sing galak. Yo kowe nek ustad ae lho. Maaf Mas, maaf. Ayo kameranya dinyalakan semuanya. Ayo. Kamera dinyalakan, mikrofon dimatikan. Iya. Oke. Nah, mari Mas Irsyana tadi sudah nyanyi-nyanyi. Iya, Us, enggak jelas, Us. Nyanyinya gak jelas mesti kalau ada Zoom mesti rame sendiri dia. Oke. Kalau sampean enggak tahu cecetan ae ngono ngolokne aku rame. Chatting Boleh sampean cecetan banyak-banyak. Pokoknya nanti kalau Usdila sedang menjelaskan tidak boleh ada yang ngomong sendiri. Nah, semuanya mendengarkan, menyimak, oke? Oke, Us. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bocah-bocah kelas 3B. Pripun kabare? Sae. Sampun. Oke. Terus Niki Usdila langsung mulai ya. Mergo bocah-bocah sampun istirahat. Mergo sampun. Ayo. Saiki Usdila mulai. Mikrofone kabeh dipateni. Ayo. Mikrofone dipateni, kamerane dikakne. Kamerane dinyalakan. Biar Usdila bisa tahu anak-anak kelas 3B yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang solehah. Ya, ayo dinyalakan kameranya. Oke. Nah, dino iki basa Jawane. Sebelum mulai kita membaca basmalah dulu. Istilah lupa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mikrofonnya dimatikan lagi. Betul. Nah, saiki sinaune bab pengalaman sing nyenengake. Nah, pengalaman yang menyenangkan. Berarti ini nanti ada kaitannya dengan laporan hasil observasi. Jadi bab utama kita adalah tentang laporan hasil observasi. Nah,
Terus iki kok apa wae sing disinaoni. Nah, iki kok sing disinaoni enek loro. Sing pertama ya kuwi struktur teks laporan hasil observasi. Terus yang nomor loro jenise laporan hasil observasi. Nah, berarti iki gue enek loro sing disinaoni, struktur karo jenise laporan hasil observasi. Nah, terus laporan hasil observasi kuwi apa to, Us? Nah, laporan hasil observasi kuwi ya kuwi teks sing nerangke hasil observasi sing wis ditindakake. Berarti observasi kuwi pengamatan. Berarti lek bocah-bocah ngelakoni pengamatan contohnya pengamatan tentang lomba Agustusan. Nah, terus kuwi mau ceritane bocah-bocah tulis ning gone bukune. Nah, kuwi mau tulisane kuwi mau jenenge laporan hasil observasi. Berarti kan kuwi mau laporan hasil observasi kuwi teks sing nerangne hasil observasi sing wis ditindakake, berarti sing wis dilakoni, yang sudah dilakukan. Nah, berarti laporan observasi kuwi dumadi saka pengalamane saben bocah. Nah, berarti laporan hasil observasi ini berdasarkan pengalaman setiap orang, setiap anak. Nah, nanti hasilnya juga akan berbeda. Oke, lanjut. Nah, saiki bahas strukture. Nah, struktur laporan hasil observasi ki enek telu. Nah, enek telu napa mawon, Us? Sing pertama, pambuka. Ya. Pambuka kuwi nerangne pangerten umum. Nanti isinya menjelaskan tentang pengertian umum. Contohnya kuwi isine tentang sopo ae sing enek ning cerita kuwi, kapan kedadeane cerita kuwi mau, karo ning ngendi papan panggonane cerita kuwi mau. Nah, terus yang nomor loro. Nomor loro iki isi. Isi kuwi jelasne bab-bab saka hasil observasi. Nah, biasanya iki awujud tulisan deskripsi. Nah, berupa paragraf deskripsi. Nah, kalau isi ini berisi tentang hasil dari observasi kalian, hasil dari pengamatan kalian yang biasanya dituliskan dalam bentuk paragraf deskripsi. Terus yang nomor telu. Nomor telu kuwi enek panutup. Nah, panutup kuwi isine dudukan lan pangajap. Berarti ini artinya semacam ringkasan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya seperti ini contohnya. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Rini dan keluarganya harus segera pulang. Nah, itu salah satu contoh kalimat pada paragraf penutup. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa seperti ini. Saiki wis jam 3. Rini karo bapak ibune wayahe mulih saka pantai. Nah, kuwi bahasa Jawane. Dan lanjut. Nah, Usdila mau sampun matur. Lek laporan hasil observasi kuwi mau dumadi saka pengalamane bocah-bocah dhewe. Nah, berdasarkan pengalaman setiap anak. Nah, terus iki pengalaman iki diperang dadi loro.
Nah, pengalamanku jenisnya enek loro. Sing pertama, pengalaman sing nyenengake. Nah, terus sing keloro pengalaman sing nrenyuhake. Nah, saiki dibahas sing nomor 1 dhisik. Pengalaman sing nyenengake. Pengalaman sing nyenengake kuwi napa? Pengalaman sing nyenengake kuwi pengalaman sing isine kedadean sing nyenengake. Nah, berarti ini adalah pengalaman yang berisi tentang hal-hal yang menyenangkan. Ini namanya pengalaman sing nyenengake. Contohnya napa Us? Nah, contohnya kuwi plesiran ning telaga. Plesiran itu artinya liburan atau dolan. Telaga kuwi kalau dalam bahasa Indonesia artinya danau. Nah, berarti contohnya bepergian ke danau. Terus yang nomor loro. Nomor loro iki enek pengalaman sing nrenyuhake. Apa tuh pengalaman sing nrenyuhake kuwi? Pengalaman sing nrenyuhake kuwi yaitu pengalaman sing isine kedadian-kedadian sing gawe susah ati. Utawa pengalaman sing nyedihake. Pengalaman yang menyedihkan. Nah, contohnya napa Us? Contohnya tiba saka sepeda. Nah, kuwi contohnya pengalaman. Jadi pengalaman kuwi enek loro. Pengalaman sing nyenengne karo pengalaman sing nrenyuhake. Nah, saiki buku Tantri Nah, buku Tantri iki saiki bocah-bocah buka halaman 17. Us, bukuku gak ada, Us. Oh ya, nggak apa-apa yang belum ambil buku ke sekolah atau yang bukunya tertinggal tidak. Tertinggal. Di Us, apa Us? Bukunya dibuka halaman berapa? halaman 27. Halaman 27. Nih, halaman 27. Nggih. Nah, judulnya Pasinaon siji. Plesir menyang Pantai Popok. Nah, saiki bahas tentang struktur teks hasil observasi. Nah, mau kan Usdila nerang nih, struktur laporan hasil observasi kuwi enek telu. Sing pertama enek pambuka, sing nomor loro isi, terus sing nomor telu panutup. Nah, ning gone wacan plesir menyang Pantai Popok ning halaman 17 di halaman 27 itu ada berapa paragraf? Coba dibuka. Ada berapa paragraf itu? 3 paragraf, Us. 4. Ada 4 paragraf. Empat. Paragraf pertama sing kalimatnya dino minggu, ini paragraf pertama. Terus paragraf loro sing budal saka daleme simbah, ini paragraf nomor loro. Nah, paragraf nomor telu kuwi sing Rini banjur ngejak Bima. Nah, kuwi paragraf telu. Terus sing paragraf 4 ora krasa wis jam 3 sore. Nah, kuwi paragraf 4. Nah, saiki Usdila pengen tekok. Usdila badhe tanglet. Endi to sing bagian
Pusing hilang. Wis suara apa to Mas Atta? Lah yo opo iku? Dibuka halaman 25 tuh. Motor, suara motor. 27. 27 wes. 27. Rumah. 5. Alah. Ini suara motor, ini suaranya Mas Atta. Mirip. Model teks ini lah. Apa? Jari ini Mas Atta mikrofonnya gak bisa dinyala nih. Moro-moro iso. Udah bisa. Kamera. Kamerane ra iso. Kalau kamera nggak bisa. HP ini berarti sing rusak. Buka halaman piro lupa aku. 27. 27 sing model teks pinilih to. Iso. Yo wis. Gorong. Sopo ya anjing gawe HP? Terus kok gak ada nganu ya? Melet. Ini ngelek jaringan Telkomsel. Foto ini. Lah metu. Yo alah, saya metu. Halaman 20. Agustusan itu. Hormat. Gerak. Menang. Bisa dengar lagi ya? Halo. Bisa us. Boten isa us. Kok boten iso tapi sakit jawab. Masukku. Belum. Good. Oh suaranya tapi kok kecil ya? Iya. Tadi sinyalnya Usdila hilang ya. Oke, Usdila mulai. Halaman 27 sudah dibuka ya tadi. Nah, paragraf sing duduhne pambuka saka wacan kuwi apa? Paragraf sing di paragraf kepiro? Papat. Duh, kok papat? Pembuka masa keempat? 1. Nanya apa kok paragraf 1? Nerangkake pangerten umum. Nah, paragraf pambuka saka wacan plesir menyang pantai Popoh iki ana ing paragraf 1. Paragraf pertama, paragraf nomor 1. Nah, amarga ning kono kuwi nerang. Ya di rumahku depannya surga guys. Nerangne pengertian umum. Nah, pengertian umum mau jelas nomor 4 tentang kapan kedadiane kuwi mau, terus ning ngendi kedadiane karo sapa wae sing ning kono mau. Ya. Nah, terus paragraf isi. Nah, paragraf isi ono ning ya halaman 27. Terus paragraf isi. Paragraf isi kuwi ono ning paragraf piro ae? Tiga sama berapa? Paragraf 3 sama berapa? Bukan 4. 2. Nah, paragraf 2 dan 3. Berarti kalau setelah pembuka itu pasti isi. Berarti setelah paragraf 1 itu paragraf isi. Berarti isinya itu ada di paragraf 2 dan 3 karena di sana menjelaskan tentang
Mas Irsyan, mikrofonnya dimatikan. Didengarkan Usdila menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah sekarang saiki paragraf panutup. Nah, panutup iki ono ing paragraf papat, paragraf nomor sekawan. Nah, penutupnya, penutup dari cerita ini. Ora krasa wis jam 3 sore. Pak Wibowo banjur nimbali Rini lan Bima supaya padha tata-tata. Jam 3:30 banjur budal mulih. Nah, berarti ini penutupnya ya, penutup dari cerita ini. Nah, saiki buku tulisnya sampun disiap nih. Bentar, Bun. Nah, sing buku tulisnya sampun disiap nih. Ayo saiki ditulis soalnya. Nah, soalnya sik ditulis, engko lek sampun nulis soalnya dijawab. Ustadzah metu toh. Yang mana saya tahu, kamu kira saya guru. Ngawur. Ada Ustazah Enggak deh. masih di sini. Ayo, Ustazah Adila masih nunggu kalian nulis. Sebentar,
Sudah. Belum. Nah, yang sudah, yang sampun dijawab pesan nggak apa-apa. Dijawab sekalian juga nggak apa-apa. Sampun, napa dereng nulise? Sampun, Nus. Nah, sing sampun kok Dereng. nah, sing sampun saged langsung dijawab. Terus sing dereng diterusne engko gak apa-apa. Diterusne mangke malih mboten napa-napa. Jangan lupa ini nanti dikerjakan. Ini dijawab nanti nggak apa-apa. Apa dijawab nanti saja. Jangan lupa tugasnya yang minggu lalu yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Saya ada belum selesai. Hilang. Sekarang kameranya dinyalakan semua. Saya belum selesai. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya ini ada di grup ya. Soalnya ada di grup judulnya ulangan loro. Nanti bisa ditulis lagi. Minta tolong ayah bundanya buat dibuka grupnya, oke? Jadi sinau-sinaune apa ae sih? Apa itu masing di sinau? PJOK, PPKN, bahasa Jawa. Bahasa Jawane bahas apa? Opsi kayaknya observasi. Observasi, Bos. Hasil observasi ya. Berarti engko digarap soal-soal kuwi lek sampun dikirimnya tenggone Ustazah Dila. Dikasih nama kelas nomor absen. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Ayo Mas Irsyana kita. Saya mimpin, Us. Nggih, sampean mimpin doane. Istidadali doa. Udzulah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr.
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim